Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi Miss Desi, selaku guru bahasa Indonesia. Nama saya Anissa Julianti dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai meresensi sebuah buku fiksi. Jadi di sini buku fiksi yang saya bawa adalah buku fiksi berjudul Cahaya di Penjuru Hati, karya dari Albertine Endah. Buku ini diterbitkan oleh penerbit CV Andi Yogyakarta. Tebal buku ini adalah 438 halaman. Jadi, saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari buku ini. Buku ini berkisah tentang perjuangan dari seorang bernama Wim. Dia terlahir dari anak sederhana, dari keluarga yang minim perekonomiannya. Wim ini giat dan sangat rajin. Dia tidak mudah putus asa dan sangat gigih. Sedari kecil dia sudah terbiasa dengan gemblengan dan disiplin dari kedua orang tuanya. Dia merupakan anak keturunan Tionghoa, namun lahir di Surabaya, besar di Surabaya, dan selalu tinggal di Surabaya. Jadi, Wim ini sedari kecil selalu merasa, kapan sih aku kaya? Kapan sih aku punya uang banyak? Kapan sih aku sukses? Dia selalu berpikir seperti itu. Hingga pikiran-pikiran seperti itu yang mengakibatkan dia punya tekad kuat untuk merubah nasibnya. Hingga ketika dia SMP, dia sudah mulai giat mengumpulkan jenis-jenis informasi segala SMA yang menurutnya terbaik untuk dia bagi kehidupannya nanti. Selama si Wim ini sekolah, Wim tidak pernah putus asa. Wim selalu sekolah di sekolah swasta meskipun perekonomiannya minim. Karena bapaknya juga bersikeras agar Wim bisa jadi sukses. Hingga akhirnya Wim keterima di SMA yang menurutnya benefit. Saat itu SMA-nya benar-benar, yang lulus dari SMA-nya itu benar-benar orang-orang yang punya integritas, yang punya kemampuan, yang bisa diandalkan di segala hal. Jadi dia mendapatkan SMA di Malang. Hingga dari Surabaya dia pindah ke Malang. Dia ngekos di SMA. Saat itulah Wim mulai merasakan jatuh cinta yang sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bukan jatuh cinta. Wim hanya merasa bahwa dia sedang jatuh cinta. Seperti yang kita tahu bahwa masa SMA itu adalah masa-masa cinta monyet. Lalu kemudian Wim bersikeras untuk melanjutkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Setelah lulus SMA, dia mencoba melamar ke kuliah perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Wim berkeyakinan besar bahwa dia bisa jadi orang yang sukses ke depannya. Hingga akhirnya Wim keterima di Yogyakarta. Dia melakukan kerja sampingan sebagai tukang, kalau di bahasa slang sehari-harinya, tukang loak. Wim menjual barang-barang bekas ke teman-temannya. Lalu kemudian dari barang-barang bekas itu dia mendapatkan keuntungan. Dari situ dia mulai bisa menabung, membeli hal-hal yang dia butuhkan. Lalu Wim ini mulai bilang sama orang tuanya, "Bu, gak usah lah lagi kirim uang. Aku udah bisa mencukupi kebutuhanku sendiri." Dengan begitu, usaha yang Wim melakukan itu semakin besar. Lalu kemudian Wim bertemu dengan tukang cetak dari kampusnya. Karena dia merupakan anak yang rajin membeli buku. Hingga dia bertemu tukang cetak itu, lalu kemudian berbicara tentang bisnis. Lalu Wim berpikir, ternyata bisnis percetakan ini menguntungkan ya. Lalu kemudian dia menabung dari hasil kerja kerasnya yang menjual barang-barang bekas tersebut. Dia menabung hingga akhirnya dia bisa membeli mesin cetak yang murah. Meskipun bekas, Wim yakin bahwa itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dan ternyata benar bahwa pundi-pundi rupiah itu berkumpul karena Wim gigih dan bekerja keras. Lalu kemudian pada suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang kemudian menjadi istrinya. Wim mempersuntingnya, lalu kemudian mereka menikah. Dari situlah kisah cinta mereka diawali. Wim sangat mencintai istrinya. Dia sangat gigih bekerja keras siang malam lembur selalu untuk istrinya, selalu untuk ketiga orang anaknya. Namun pada suatu hari istrinya jatuh sakit.
sakit parah. Amoniak menyebar di seluruh hatinya, hingga akhirnya istrinya meninggal dunia. Wim sangat terpukul. Dia benar-benar mencintai istrinya karena istrinya merupakan motivasi untuk dia bekerja keras lebih giat. Namun dia menyesali bahwa istrinya pergi meninggalkan dia di luar. Wim merasa bahwa dialah yang menyebabkan istrinya meninggal. Karena dia tidak becus menjaga istrinya, dia tidak bisa membahagiakan istrinya. Padahal sebenarnya tidak. Hingga akhirnya Wim merasa bahwa segala yang terbaik selalu diberikan Tuhan pada waktunya. Apa yang diberikan Tuhan, pasti akan diambil Tuhan. Jadi Wim yakin bahwa setiap apapun yang telah dilewatinya bersama istrinya selalu menjadi kenangan yang disimpan di dalam hatinya. Jadi dari buku ini kita bisa menyimpulkan bahwa kerja keras dan kegigihan akan berbuah manis pada suatu hari nanti. Karena Tuhan sudah menyiapkan waktu yang tepat dengan porsi yang tepat kepada orang yang tepat. Jadi ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari buku ini. Kelemahan dari buku ini bahasanya berat, terlalu baku. Memang beberapa jenis mudah dimengerti, namun bahasanya cenderung lebih berat, terlalu filosofis. Lalu dari segi cover juga terlalu gelap, tidak menarik ya. Terus kelebihannya dari buku ini sih banyak. Buku ini sarana memotivasi juga ya. Terus menyentuh hati sih. Mengajarkan kita bahwa kegigihan dan kerja keras yang kita lakukan sekarang bisa jadi sebuah kesuksesan di suatu hari nanti. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.